Halo semua, balik lagi di channel aku, Filmed. Oke, channel ini membahas apa aja berkaitan dengan matematika, baik itu tes perguruan tinggi, materi sekolah, ataupun juga untuk tes CPNS. Nah, untuk part kali ini aku akan bahas materi UM-UGM atau UTUL UGM tahun 2019 TKDU kode 634 Matematika Dasar. Oke, langsung aja sebelum ke pembahasannya, silakan teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe terlebih dahulu. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama. Di sini ada soal 3 bilangan real A, B, dan C dengan C kurang dari A membentuk barisan geometri yang hasil jumlahannya adalah min 14 dan hasil perkaliannya adalah 216. Maka nilai C adalah bla bla bla. Oke, sebelum aku bahas, teman-teman boleh pause dulu videonya untuk mencoba mengerjakan terlebih dahulu. Oke, nah sekarang akan kita bahas di sini. Dia bilang bahwa barisannya itu barisan geometri. Maka rumus suku ke N dalam barisan geometri adalah A dikalikan R pangkat N min 1. Nah, misalkan yang pertama, A itu sebagai suku pertama, B sebagai suku kedua, dan C sebagai suku ketiga, maka A itu sama dengan A kali R pangkat 1 min 1. Atau hasilnya akan sama dengan A. Kemudian B-nya atau suku keduanya berarti A dikalikan R pangkat 2 min 1. Atau hasilnya sama dengan AR. Kemudian untuk C-nya berarti A kali R pangkat 3 min 1 atau hasilnya AR kuadrat. Nah, yang pertama dia bilang bahwa hasil perkaliannya adalah 216. Maka kita hitung itu terlebih dahulu. Berarti di sini jadinya ABC sama dengan A kali AR kali AR kuadrat. Maka min 14 sama dengan A kali A kali A, berarti hasilnya A pangkat 3. Kemudian R pangkat 1 dikalikan R pangkat 2, maka hasilnya R pangkat 3. Sorry, ini hasil perkaliannya 216 ya, bukan min 14, salah lihat. Oke, maka di sini bisa aku tulis AR pangkat 3 sama dengan 216. Maka nilai AR-nya sama dengan 6. Karena 6 pangkat 3 hasilnya 216. Nah, dari persamaan ini, maka bisa kita simpulkan bahwa nilai R-nya itu sama dengan 6 dibagi A. Oke? R-nya itu sama dengan 6 dibagi A. Nah, kemudian kita ke persamaan yang kedua. Dia bilang bahwa jumlahnya itu sama dengan min 14. Berarti A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah AR ditambah AR kuadrat. Di sini berarti min 14 sama dengan A. A-nya biarin aja tetap A. Ditambah AR. A dikalikan rasio. Rasionya tadi kan 6 per A. Berarti ditulis aja 6 per A. Ditambah AR kuadrat berarti 6 per A dikalikan 6 per A. Nah, di sini bisa kita coret-coret. A sama A hilang, ini juga hilang. Maka hasilnya tinggal min 14 sama dengan A plus 6 plus 36 per A. Di sini boleh kita pindah ruas 6-nya ke sisi kiri, jadinya min 14 min 6, atau hasilnya sama dengan min 20 A plus 36 per A. Nah, ini kemudian aku hitung pakai pecahan campuran, berarti min 20 sama dengan A kuadrat plus 36 per A. A-nya pindah ruas ke sisi kiri, jadinya min 20A sama dengan A kuadrat plus 36. Maka A kuadrat plus 20A plus 36 nilainya sama dengan 0. Nah, di sini kalau kita faktorkan, berarti ini A, ini A. Di sini berarti bisa plus 2, bisa plus 18. Mungkin buat teman-teman yang agak susah memfaktorkan bentuk kayak gini, teman-teman bisa cek video aku yang judulnya itu mencari X1 dan X2 dalam persamaan kuadrat. Oke? Nah, di sini sama dengan 0, maka nilai A-nya sama dengan negatif 2, atau A-nya sama dengan negatif 18. Kalau misalkan A-nya negatif 2, kita masukin ke persamaan yang ini tadi, berarti nilai R-nya sama dengan 6 per A sama dengan 6 per negatif 2, atau hasilnya negatif 3. Nah, kalau A-nya sama dengan min 18, berarti R sama dengan 6 per A. Berarti 6 per min 18, maka hasilnya akan sama dengan min 1 per 3. Jadi, kalau A-nya min 2, rasionya min 3. Kalau A-nya min 18, rasionya min 1 per 3. Nah, kita coba aja yang pertama ketika A-nya sama dengan min 2 dan rasionya sama dengan min 3. Maka barisannya menjadi
min 2, min 2 kali min 3, min 2 kali min 3 kuadrat. Gini kan? Berarti di sini min 2, 6, min 18. Karena yang dicari adalah C kurang dari A, berarti kita lihat di sini. C itu kan sebagai suku ketiganya. Berarti di sini sebagai C-nya, yaitu min 18. Ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya. Min 18 kurang dari min 2. Benar kan? Nah, berarti C-nya itu jawabannya min 18. Bisa ya, teman-teman? Nah, tapi mungkin untuk memastikan, biar kita semakin yakin, kita coba ketika A-nya sama dengan min 18 dan B-nya dengan min 1/3. Maka barisannya menjadi min 18, min 18 dikalikan min 1/3, min 18 dikalikan min 1/3 kuadrat. Sorry, ini bukan B, tapi R, rasio, ya kan? Nah, di sini maka hasilnya min 18, 6, negatif 2. Nah, kalau kita pakai cara yang kedua ini, di sini A-nya lebih kecil daripada C. Sedangkan yang diminta itu C-nya lebih kecil daripada A, sehingga jawabannya tetap benar bahwa nilai C-nya adalah min 18. Ini yang paling benar, oke? Yuk, sekarang kita lanjutin ke soal berikutnya. Nomor 6, ini berkaitan dengan matriks. Di sini jika A sama dengan 1X, Y, Z, dan K merupakan skalar sehingga A ditambah K kali A transpose sama dengan min 1, 5, min 7, min 2, maka nilai X plus Y plus Z sama dengan bla bla bla. Oke, di sini ada bentuk transpose. Transpose itu baris jadi kolom. Misalkan di situ ada A transpose, maka kalau ini awalnya 1X itu jadi baris, dia jadi kolom. 1X, Y, Z. Nah, kayak gini. A transposnya sama dengan 1 Y, X, Z. Nah, kemudian kita masukin aja di situ ada bentuk A plus K kali A transpose. Nilainya sama dengan min 1, 5, min 7, min 2. Nah, nilai A-nya adalah 1X, Y, Z. Ditambah K kali A transpose berarti 1 kali K, Y kali K, X kali K, Z kali K, sama dengan min 1, 5, min 7, min 2. Nah, kalau penjumlahan matriks kayak gini, kita jumlahin sesuai tempat yang sama. Jadi di sini 1 plus K, kemudian di sini X plus YK, Y plus XK, Z plus ZK, nilainya akan sama dengan min 1, 5, min 7, min 2. Nah, dari persamaan ini, kalau udah sama, kita boleh menyamadengankan masing-masing entrianya. Di sini berarti 1 plus K akan sama dengan negatif 1. Nah, kalau kita tulis jadinya 1 plus K sama dengan negatif 1. Maka nilai K-nya sama dengan satunya pindah ruas ke sisi yang kanan. Jadinya min 1, min 1. Maka nilai K-nya sama dengan negatif 2. Nah, kalau sudah ketemu K-nya negatif 2, di sini juga ada persamaan X plus YK. Berarti X plus YK sama dengan 5. Karena letaknya sama kayak 5. Di sini K-nya min 2, berarti X plus Y kali min 2 sama dengan 5. Atau X min 2Y sama dengan 5. Kemudian untuk persamaan yang Y plus XK sama dengan min 7. Berarti di sini Y plus XK sama dengan min 7, di mana nilai K-nya adalah min 2. Berarti Y min 2X sama dengan min 7. Kemudian yang terakhir, Z plus ZK sama dengan min 2. Di mana nilai K-nya adalah min 2. Berarti Z min 2Z sama dengan min 2. Nah, dari persamaan ini berarti bisa kita tulis bahwa Z min 2Z, maka artinya min Z sama dengan min 2, berarti Z-nya sama dengan 2. Nah, kita sudah punya beberapa nilai. Di sini K sama dengan min 2, Z sama dengan 2. Nah, yang dicari adalah X plus Y plus Z. Oke, kalau kita lihat-lihat di sini ada bentuk X min 2Y sama dengan 5 dan Y min 2X sama dengan min 7. Kita jumlahin aja bentuk tersebut. Di sini berarti
X min 2Y sama dengan 5, Y min 2X sama dengan min 7. Kalau kita jumlahin, X min 2X berarti hasilnya min X, min 2Y plus Y berarti hasilnya min Y sama dengan 5 min 7. Hasilnya adalah min 2. Maka kalau kita kalikan negatif semuanya, dikali negatif 1, maka hasilnya X plus Y sama dengan 2. Nah, karena yang dicari adalah X plus Y plus Z, berarti sama dengan 2 ditambah 2 atau hasilnya 4. Maka jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang B, 4. Oke, next kita lanjutin ke soal berikutnya. Di sini ada soal jika cos alfa sama dengan 1/3, maka sin pi plus alfa ditambah sin pi per 2 plus alfa dibagi tan alfa sama dengan bla bla bla. Oke, dia bilang cos A itu sama dengan 1/3. Kalau cos itu rumusnya adalah samping dibagi miring. Nah, misalkan di sini ada alfanya, maka sampingnya itu 1 dan miringnya 3. Kalau bentuk kayak gini, berarti untuk mencari tingginya atau mencari depannya sudut alfa, itu pakai akar 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Asal-muasalnya dari teorema Pitagoras. Di sini berarti akar dari 9 dikurangi 1 atau akar dari 8. Nah, biarin aja kayak gini, akar 8. Kemudian di sini ada bentuk pi. Pi itu kalau dalam sudut berarti dia 180 derajat. Nah, biasanya kita boleh pakai patokan ini. Misalkan ini dalam koordinat kartesius. Di sini angkanya 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Nah, kalau misalkan yang kita pakai patokan adalah 0 sama 180, maka sin nilainya tetap jadi sin, cos tetap jadi cos. Nah, tapi kalau patokan kita adalah 90 dan 270, maka sin jadi cos, cos jadi sin. Kemudian tinggal menyesuaikan sama letak alfanya. Nah, misalkan yang pertama di situ yang dicari adalah sin 180 ditambah alfa ditambah sin 180 dibagi 2, berarti hasilnya 90 plus alfa dibagi tan alfa. Nah, di sini ada sin 180 plus alfa. 180 berarti yang kita pakai patokan yang horizontal. Kalau horizontal berarti sin tetap jadi sin alfa. Nah, karena 180 plus alfa berarti nanti dia di kuadran 180 plus alfa berarti di kuadran 3. Di kuadran 3 nilai sinnya itu negatif, berarti di sini min sin alfa. Ini yang positif semuanya, ini yang positif sin aja, di sini tan aja, dan di sini cos aja yang positif. Oke, kita lanjutin. Plus sin 90 plus alfa. Di sini patokannya 90. Kalau 90 berarti sin jadi cos alfa. Kemudian kita lihat sin 90 plus alfa. Berarti kan koordinatnya nanti di sini 90 plus alfa. Berarti nilai sinnya itu positif, sehingga biarin aja bentuknya kayak gitu. Kemudian dibagi tan alfa. Ini nggak ada sudut yang berelasi karena nggak ada 90 atau 180-nya. Biarin aja tan alfa. Nah, rumus dari sin sendiri, sin itu depan dibagi miring. Cos itu samping dibagi miring. Dan tan itu depan dibagi samping. Nah, di sini min sin alfa berarti min sin itu depan dibagi miring. Depannya sudut alfa adalah akar 8. Miringnya 3. Ditambah cos alfa. Cos alfa itu berarti samping dibagi miring. Sampingnya sudut alfa adalah 1 per miringnya 3. Dibagi tan alfa. Tan itu depan dibagi samping. Depannya sudut alfa adalah akar 8. Sampingnya adalah 1. Berarti akar 8 per 1. Nah, kalau kita hitung berarti di sini min akar 8 plus 1/3 dibagi akar 8. Atau bisa kita tulis juga jadinya min akar 8 plus 1/3 akar 8. Kalau kita rasionalkan, kita bisa kalikan dengan akar 8 per akar 8. Maka nanti hasilnya akan sama dengan min akar 8 dikali akar 8, berarti hasilnya min 8 plus akar 8 dibagi 3 kali 8. Atau min 8 plus akar 8 itu sama artinya kayak 2 akar 2 per 24.
Nah, kalau masing-masing tak bagi dengan 2, maka hasilnya di sini kalau dibagi 2, hasilnya jadi min 4 plus akar 2 per yang bawah tak bagi 2 juga, maka hasilnya 12. Maka jawaban yang tepat di soal ini adalah min 4 plus akar 2 per 12. Jawabannya yang A, min 4 plus akar 2 per 12. Oke, bisa ya teman-teman? Oke, kita lanjutin ke soal berikutnya. Bagi teman-teman yang mungkin ingin latihan soal lebih banyak, aku udah bahas part 1 di playlist video aku yang aku taruh linknya di deskripsi video, oke? Nah, sekarang kita ke nomor 10. Teman-teman boleh pause dulu dan coba untuk mengerjakan terlebih dahulu biar kita bisa sama-sama belajar gitu. Oke, nah akan kita bahas sekarang. Di sini ada bentuk 9 log x min 1 kuadrat min 2, min 9 log x min 1 kuadrat. Di sini kuadratnya yang di dalam, ini kuadratnya yang di luar, beda ya. Itu sama dengan A. Mempunyai tepat satu penyelesaian, yaitu X sama dengan B. Maka nilai A plus B sama dengan bla bla bla. Oke, di sini bentuk ini bisa kita rubah menjadi bentuk 2 kali 9 log X min 1. Itu pakai sifat logaritma. Teman-teman kalau misalkan bingung bisa cek di Google sifat-sifat logaritma. Nah, aku pakai sifat itu. Nah, di sini aku misalin aja bentuk 9 log X min 1 dengan variabel Z. Maka di situ bisa aku tulis di sini Z kuadrat min 2Z sama dengan A. Kalau aku pindah ruas, A-nya ke sisi kiri jadinya Z kuadrat min 2Z min A sama dengan 0. Karena dia bilang punya tepat satu penyelesaian, berarti diskriminannya itu sama dengan 0. Diskriminan sendiri rumusnya adalah B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Di sini dalam persamaan kuadrat ini, maka nilai A-nya sama dengan 1. A itu depan bentuk kuadrat, koefisiennya, berarti angka 1. Kemudian B-nya, B itu depannya koefisien depan atau koefisiennya Z, berarti min 2. Dan C-nya itu yang nggak ada Z-nya, berarti min A. Nah, kalau kita masukin ke sini berarti B kuadrat min 2 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya min A sama dengan 0. Maka di sini min 2 dikuadratin hasilnya 4. Min 4 kali 1 kali min A, berarti hasilnya plus 4A sama dengan 0. Berarti 4A-nya sama dengan min 4 dan A-nya sama dengan negatif 1. Ketemulah A-nya sama dengan negatif 1. Oke, kita lanjutin ke bentuk yang tadi. Di sini kalau misalkan A-nya negatif 1, bentuk Z kuadrat min 2Z min A sama dengan 0. A-nya kita ganti min 1, berarti Z kuadrat min 2Z min 1 sama dengan 0. Z kuadrat min 2Z plus 1 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, berarti jadinya Z min 1 dikalikan Z min 1 sama dengan 0. Sehingga nilai Z-nya sama dengan 1. Nah, kalau sudah ketemu nilai Z-nya sama dengan 1, tadi Z itu 9 log X min 1. Nah, berarti kalau aturan logaritma di sini 9 pangkat 1 sama dengan X min 1. Maka nilai X-nya sama dengan 9 plus 1 atau X-nya sama dengan 10. Karena X sama dengan B dari soalnya berarti B-nya juga sama dengan 10. Yang kita cari adalah nilai A plus B. A-nya tadi negatif 1, B-nya 10. Berarti negatif 1 ditambah 10. Hasilnya adalah 9. Berarti jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang Do. Oke, kita lanjutin ke soal berikutnya. Soal nomor 11 masih seputar logaritma. Di sini ada bentuk jika 2A plus B sama dengan 2 log 45, A plus 2B sama dengan 2 log 75, maka A plus B sama dengan bla bla bla. Oke, teman-teman boleh pause dulu videonya untuk mencoba mengerjakan terlebih dahulu. Oke, sekarang akan kita bahas. Kalau bentuknya kayak gini, karena ini 2A, di bawahnya A, ini B, ini 2B, coba kita jumlahin aja. Berarti di sini 2A plus B, A plus 2B, 2 log 45, yang bawah 2 log 75. Kalau kita jumlahin, maka hasilnya 2A ditambah A, 3A. B ditambah 2B, 3B. Sama dengan 2 log 45 ditambah 2 log 75.
Berarti 3A ditambah 3B sama dengan 2 log. Nah, kalau bentuk penjumlahan dalam logaritma, itu bisa kita tulis, karena di sini basisnya udah sama-sama 2 ya, bisa kita tulis 2 log 45 dikalikan 75. Ini memang aturan dasar dari logaritma. Kalau penjumlahan itu bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian, asalkan bentuknya basisnya sama kayak gini. Oke, di sini berarti 3A plus 3B, atau bisa tak tulis gini aja, 3 dalam kurung A plus B, nilainya akan sama dengan 2 log 45 itu 15 dikalikan 3. 75 itu 15 dikalikan 5. Nah, bisa kita tulis kayak gini. Berarti di sini hasilnya 3 dalam kurung A plus B sama dengan 2 log 15 kali 15 dikali 3 kali 5, berarti 15 juga. Atau di sini 3 kali A plus B sama dengan 2 log 15 pangkat 3. Nah, sifat logaritma berarti ini bisa kita tulis 3 kali 2 log 15 sama dengan 3 kali A plus B. 3-nya boleh kita coret, sehingga nilai A plus B-nya sama dengan 2 log 15. Nah, berarti jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang do, 2 log 15. Oke, sebagai latihan soal bentuk logaritma lagi, teman-teman boleh coba nomor 18 ini. Nanti jawab di kolom komentar, oke?